Sampai rumah bos itu diseret, dikeluarin dari mobil, diseret, dimasukin ke dalam kantor. Oke. Kantor. Terus dia nggak lama itu apa? Terus dia ngambil setruman gajah waktu itu. Teman gajah. Dia kayak membabi buta, kayak kesetan, ngetrumin saya, sundut-sundutin gitu, sampai ke suami saya disetrum-setrumnya. Oh, sampai mengacu ke. Iya, nggak lama saya dipasung 2 minggu. Dipasung 2 minggu. Iya. Kami ditangkap, kami di kakinya, dimasukin ke mobil Fuso. Itu tempat tidur kami di dalam mobil Fuso. Kami dikumpulin berdua, saya dengan teman saya. Di dalam mobil. Iya. Semua datang ke DPR. Ketua RDPU kemarin kan yang menyatakan bahwa damaikan saja. Apa isi perasaan teman-teman? Kalau saya sih kecewa waktu itu. Jadi pas di kronologi baru diceritakan sama Ci Juli ini, ternyata nggak digubris sama dia. Langsung di-cut, dia tidak peduli gitu, malah disuruh damai pada saat itu. Kalau yang kayak gitu mah sudah biasa katanya, malahan ngomongnya kayak gitu. Bahkan dibilangnya seolah-olah. Kamu nih di belakang ada orang bertiga, provokator, langsung bilang begitu. Pak Deddy mas suruhnya ke keluargaan kita. Dan mereka berniat, Kang Deddy itu, gubernur. KDM juga mintanya ke keluarga. Iya, saya maunya mereka harus dikasih pelajaran. Iya. Nggak mungkin ke keluarga begitu aja gitu loh. Bapak Gubernur itu akan menjadi penengah buat kita. Tidak boleh membawa kuasa hukum. Ini siapa yang suruh nggak boleh bawa kuasa hukum? Pak Gubernur. Bagaimana orang yang sudah secara psikologi takut melihat sesuatu hal disuruh dipertemukan tanpa didampingi oleh kuasa hukum? Coba kasih gua gambaran. Pernah ada korban jiwa nggak sih di situ? Ada jatuh, dipegangin tangannya, terus dijajanin kotoran gaji, dipaksa. Gak lama katanya meninggal, keluar busa mulutnya. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Oh, jadi ini foto-foto yang apa namanya, yang pada saat sirkus ya, dulu ya? Iya. Ini cerita yang mana, Ci? Bisa ditunjukkan nggak, Ci? Kalau saya, Di sini juga ada. Ya ini. Mana? Di sini di atas. Oh, di atas ini ya. Coba kamera bisa dilihat nggak? Tuh, nih. Di sini nih. Ini biar penonton dapat visualnya kan? Boleh naik. Nih, aduh, susah nih. Tuh. Tidak. Ini lagi ngapain, Ci? Bisa Itu gadis plastik. iya, bilangnya gadis plastik, disebut Wonderland. Wonderland, gadis plastik. Dibakar melepuh nggak, Ci? Ini meja atas sama meja bawah keahliannya beda. Lebih bahaya meja bawah. Yang atas bahaya karena kecil tapi buat orang bertiga. Gitu. Ini diapain sih? Maksudnya mejanya itu diapain? Mejanya Mutar. Oh, muter. Muter sendiri, iya. Terus melayang-layang. akrobat di situ. Oh. Kalau sebelumnya kan akrobat di gadis plastik. Jadi ada dokumen-dokumennya ya? Iya. Tuh. Iya, lengkap. Ini Cici ada di sini? Enggak, Rakyat ini saya. Yang mana? Ini. Oh. Itu ini, yang ini. Yuli. Oh, Yuli, yang mana ini? Iya. Ini Mbak Yuli. Tuh. Ini Mbak Yuli, kelihatan nggak? Nih, Iya, ya. piramid juga. Iya, piramid. Yang mana? Piramid mana? Piramid, susu piramid. Ini sopir. Oh, susun piramid. Iya. Jadi ini dari mantan pemain sirkus di OCI ya, Oriental Circus Oriental Circus Indonesia. Indonesia. Dengan cerita, terus Mbak Vivi dan Bu Yuli ya. Oke, gimana sih awal mulanya bisa sampai akhirnya kalian tuh dipisahkan sama keluarga, lalu akhirnya katanya disekap ya? Enggak, kita bukan disekap, itu beda lagi generasinya ini. Oh, beda lagi. Kalau apa keluhannya cerita dan teman-teman apa? Kalau saya untuk awal ambil itu tahun 78. Usia saya 3 tahun. Jadi kami itu bisa ingat 3 tahun karena di sana udah banyak ya. Saya masuk, mereka sudah banyak. Jadi kita saling share aja usianya. Jadi paham di situ ya, latihan dulu dibawa sama istrinya Pak Tony, namanya Cibianpung. Iya. Dibawa ke Pondok Indah naik kereta. Nah, udah dibawa dilatih di sana. Di sana tuh awal mula tempat pelatihan. Tempat transit di awal di Pondok Indah sebelum adanya Balikpapan. Nah, di sana saya nggak lama
Di Pondok Indah mungkin 3 minggu atau 3 bulan, intinya ada target dan mereka langsung udah bisa dasar dibawanya ke orientasi sirkus Indonesia. Oke. Untuk digabungkan dengan senior-senior atau teman-teman yang seangkatan supaya untuk main sirkusnya itu bisa lebih lagi gitu jika digabungkan. Lebih profesional lagi lah ya. Betul. Oke. Terus? Jadinya ya udah lambat tahun. Sebenarnya nggak lambat tahun, memang kita harus cepat-cepat bisa, mereka maunya demikian. Disitulah eksploitasi terjadi. Oke. Eksploitasinya itu bentuknya kekerasan, Betul. dipukul. Bukan dipukul lagi, tendang kaki ya, ditendang kaki, dibantingnya, dileparnya, itu. Nah, kan gue perhatikan pada saat si siapa namanya itu ownernya Oci ini sempat memberikan klarifikasi bahwa katanya memang mereka kalau memukul kecil-kecil ada katanya, tapi nggak sampai luka. Kalau sampai patah, justru mereka yang rugi katanya seperti itu, Ci. Itu gimana Ci tanggapannya? Kalau untuk mengenai itu dibilang disiplin, iya, katanya kan disiplin ya. Iya, iya. Untuk disiplin, enggak ya. Saya bingung bisa membedakan mana yang disiplin dan tidak. Sementara kekerasan itu saya ngerasain masih kecil aja, gemeter sekali ya untuk pukul yang namanya awal mula saya terima pukul itu pakai bakyak. Pakai bakyak itu Bakyak yang sepatu kayu itu. sepatu kayu Oh, itu sandal sakit kayu. loh tuh. Itu ditimpa. Itu pertama kali setelah pergantian dari Pak Tony ke Pak Jansen. Nah, Jansen ini siapanya, Tony? Jansen itu anak nomor 1 dari pendiri TSI, dari Pak Hadi Oke. sama NASA. Nah, terus lanjut pindahnya lagi bergantian setiap 1 atau 3 tahun ganti bos, Pak Frans yang megang. Nah, itu Pak Frans terjadi ya saya main akrobat bareng di situ. Nah, itu usia saya udah semakin bertumbuh makin bisa lah. Jadinya siapapun yang muncul di sana itu dibuat show yang main udara ya, terapis ya. Terapis makanya bisa terjadi seperti Ida gitu kan. Oke. Nah, itu yang dibanting-banting karena saya show bareng dengan Frans. Show bareng disebut namanya show itu tiang balet di atas ini. 9 atau 12 meter itu, jadi saya main akrobat bareng sama Frans itu, ya main lempar aja. Dia dari lari ke sana saya harus bayang saya waktu kecil nyampe aja Frans itu cukup tinggi bagi saya untuk loncat ke sini. Ya itu cukup sulit, tapi dia benar-benar yang seharusnya megang ya nggak megang. Akhirnya terjadi lagi jatuh pasti. Belum kepalanya jatuh ke dari belakang, terus ditambah lagi jatuh ke depan, itu Frans nggak akan pernah ngerti itu terjadi. Intinya disuruh coba lagi sampai bisa ya akhirnya masuk lagi, lempar lagi, itu terjadi. Ya, terus seperti itu. Oke, jadi memang benar-benar eksploitasi itu terjadi gitu Betul. ya. Kalau sama Bu Bibi, apa yang terjadi? Kalau saya juga sebenarnya dari awal tuh nggak tahu diambil dari mana. Tahu-tahu udah ada di Pondok Indah itu sekitar katanya umur 2 tahun kata senior saya. Oke, Jadi saya memang dari kecil besarnya ada di situ. Waktu kecil saya memang setiap anak kecil tuh pasti adanya di rumah Pondok Indah itu, base Oke. campnya bos itu. Jadi kita dilatih di situ yang standar, sekitar kalau handstand kayak split, kalau udah bisa baru dipindah ke orientasi sirkus ikut keliling gitu. Oh, jadi memang ibu sama sekali nggak tahu bahwa sejak kecil itu bagaimana silsilahnya ibu bisa ada di situ. Iya, nggak tahu. Apakah dia ada di Lila sama orang tuanya ibu? Enggak, saya nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu orang tua ibu ada di mana. Nggak tahu. Oke. Lalu eksploitasi seperti apa? Kekerasan seperti apa yang ibu? Kan kalau di dapat? sirkus itu kan sekitar umur 3 tahun, kurang lebih 3-4 tahun saya dipindah ke orientasi sirkus. Oke. Dan saya di orientasi sirkus itu jadi kita dilatihnya mulai yang buat saya susah ya, karena masih anak-anak. Jadi kalau misalnya apa yang disuruh kan kita tuh dipaksa harus bisa. Kalau nggak bisa ya pasti dipukulin, dipakai rotan, Digambar? ya iya, anak kecil. Saya tuh ngalamin penyiksaan itu dari kecil dan saya juga melihat senior saya dipukulin. Jadi saya tuh merasa ketakutan. Sudah biasa. Kebiasaan ketakutan. Sampai sekarang pun saya masih trauma, masih ketakutan. Kalau mau dipukul itu. Bukan mau kalau ngelihat mereka itu pasti saya takut. Oke. Nah, akhirnya berani tampil di publik. Saya tuh Mas itu kan setelah tahun 88 saya dipindah ke Taman Safari bekerja juga di orientasi sirkus. Itu saya mengalami penyiksaan juga dan akhirnya saya melarikan diri dari sana. Oh, sempat kabur? Kabur saya lewat gunung dari rumah bos itu. Saya lewat gunung
itu gelap hutan itu. Saya kan rumahnya di dalam Taman Safari tapi di atas gunung itu. Untung nggak diterkam harimau ya. Iya, saya tuh lari karena saya disetrap, nggak boleh dihukum, nggak boleh tidur. Ya. Orang-orang tidur, saya suruh latihan jam 1 malam, saya nekat kabur. Oke. Terus akhirnya kabur-kabur, saya nggak tahu gimana, pokoknya saya lari-lari. Tahu-tahu pas subuh ada di permukiman kampungan perumahan orang-orang gitu di situ. Terus akhirnya saya turun lagi, sampailah ke Pasar Cisarua waktu itu. Oh, di situ lo berhasil kabur ya? Nah, berhasil kabur cuma 3 hari. Setelah 3 hari saya ketangkep lagi. Ketangkap lagi? Ketangkep Kok lagi. bisa? Itu saya kan waktu pas kabur ada yang nolongin, Ya. perempuan pekerja restoran di Taman Safari. Pas itu saya tinggal di rumah dia. 3 hari kemudian saya mau pergi lagi dari rumah itu, ternyata depan rumah itu udah ada security. Oh. Nah, setelah ketangkep pasti ada hukuman dong? Saya dibawa pulang. Oke. Kan saya nggak mau, saya bilang saya takut dipukulin, saya dibawa pulang, akhirnya dipaksa. Terus saya dibawa ke pos security. Ya. Habis dibawa ke pos security, saya dijemput lah sama Pak Fran sama istrinya waktu Ya. itu. Saya disuruh duduk di depan. Ya udah, waktu di mobil saya udah gamparin. Oh. Sudah digambarin, pokoknya dia dengan kata-kata bahasa binatang gitu. Terus saya udah nangis-nangis, sudah ketakutan. Itu juga saya pasti dalam hati saya abis nih, pukulin pasti abis dipukulin, saya bilang gitu. Terus saya udah sampai rumah bos itu diseret, dikeluarin dari mobil, diseret, dimasukin ke dalam kantor. Oke. Terus dia nggak lama itu apa? Terus dia ngambil struman gajah waktu itu. Cuman gajah. Ambil struman gajah. Pada saat itu dia kayak membabi buta, kayak kesetan, ngetrumin saya. Tapi dia nggak ditempel instrumennya, cuman di sundut-sundutin gitu kan. Kalau binatang kulitnya tebal ya, Iya. nggak sakit. Ketika kalau saya nggak, manusia sakit pada saat itu. Saya tuh sampai ke kelamin saya disetrum-setrumnya. Oh, sampai mengacu ke. Iya. Akhirnya saya jatuh, lemes badan saya minta ampun sama dia waktu itu. Saya bilang ampun sakit, saya bilang gitu. Ampun om sakit, saya bilang gitu. Tapi dia tuh kalau kita bilang sakit, dia nggak mau dengar. Jadi kita kalau dipukul dia tuh jangan ada suara, nggak boleh nangis, nggak boleh minta ampun gitu. Dia tuh nggak mau denger kayak gitu, malah ditambahin lagi. Terus saya udah jatuh, disuruh bangun, ditarik rambutnya, terus saya dijetutin kepalanya ke dinding, terus saya ditampar, akhirnya perut saya dipukul, ditendang, akhirnya saya ngompol di situ pada saat itu. Terus saya jatuh lagi, saya disuruh ganti baju, nggak lama saya dipasung 2 minggu. Dipasung 2 minggu? Iya, Dikasih makan? di rantai di tempat tidur saya. Tapi dikasih makan gitu ya? Dikasih makan, saya dikasih makan. Terus kalau mau ke toilet saya harus teriak-teriak dulu, minta dibukain gitu. Setelah 2 minggu saya dipasung, akhirnya saya dilepasin. Udah gitu saya mulai beraktivitas seperti biasa. Saya mengalami penyiksaan juga, penyiksaan lagi gitu. Ya. Terus nggak lama ada guru silat didatangkan sama Taman Safari buat karyawan yang melatih silat, dan akhirnya saya ikut, dan akhirnya saya cerita kalau saya pengen pergi lagi dari situ. Setelah beberapa tahun kemudian tuh akhirnya karyawan guru silatnya itu bekerja di Taman Safari sekitar berapa bulan, 6 bulan atau 7 bulan, akhirnya dia mau bawa lari saya dari sana. Saya kabur yang kedua kali itu, dan itu kabur yang kedua kali saya bebas, tidak tertangkap lagi. Berhasil di situ. Berhasil, saya dibawa ke Semarang dan saya dinikahkan. Akhirnya saya karena dicariin, saya takut karena katanya malam-malam ada yang datang ke rumah kakaknya mengeluarkan pistol pada saat itu. Jadi kakaknya takut, saya akhirnya menikah, dan abis menikah itu saya memberanikan diri melapor ke Komnas HAM Bapak Muladi waktu itu. Oke. Hasilnya apa? Minta perlindungan, dan akhirnya saya dibawa ke Jakarta. Saya melapor ke Mabes Polri dulu waktu itu. Oke. Saya bilang, Pak, saya nih dipukulin, saya bilang saya disiksa. Terus saya nggak punya orang tua, saya nggak punya identitas Pak, tapi yang dia tanyakan penyiksaan waktu itu. Katanya orang Mabes, kamu dipukul, disiksa, ada bukti nggak, katanya gitu. Saya bilang, bukti apa Pak? Kata saya gitu. Bukti visum. Kalau kamu bukti visum tuh apa? Saya bilang, visum itu kalau kamu dipukul ada bekasnya. Kan saya nggak ngerti kayak gitu. Mungkin udah hilang karena udah beberapa tahun yang lalu waktu itu. Terus akhirnya udah nggak bisa, katanya udah kadaluarsa pada saat itu. Oh, oke. Akhirnya Jadi pada saat ibu melapor itu dikatakan sudah kadaluarsa. Iya, apa penyiksaan itu karena visum itu kan nggak ada. Karena saya kan nggak ngerti namanya visum apa. Akhirnya
dipertemukan tuh dengan pihak Taman Safari, mediasi kita. Terus secara kekeluargaan sama Bambang Muladi itu, dan katanya mau menyelesaikan secara kekeluargaan, tapi sampai tahun 97 dan akhirnya itu nggak ada penyelesaian. Oke, pertanyaannya Ibu, di Taman Safari itu spesialnya main apa? Main sirkus, Maksudnya permainannya apa? kayak gadis plastik, Oh. akrobat, nari-nari gitu. Memang semuanya dilatih untuk permainan yang sama atau Kalau- dibuat spesialis? Kalau di sirkus itu kita semua harus menguasai sebenarnya. Harus, jadi kalau ada yang sakit harus bisa yang satunya gantiin. Kalau yang ini sakit harus ada yang bisa. Jadi harus bisa menguasai kalau di sirkus. Oke, oke. Kalau Bu Yuli sendiri di sana Sejak umur 5 tahun. sejak umur 5 tahun. Karena saya berdua sama kakak saya tahun 75. Oh, ada kakak di Yang situ. dibawa kita dulu kan belum ada Pondok Indah ya. Ya, Di ya. zaman saya dibawa ke Balikpapan, ke Tojo itu. Oke. Dibawa ke situ, di situ sudah ada anak kecil yang namanya Butet. Teman kami di situ sekitar 2 tahun. Nah, di situ kita udah mulai dilatih. Awalnya saya dibawa ke situ kan saya nggak tahu perjanjian apa antara Pak Hadi dengan bapak saya nggak tahu Ya. ada perjanjian apa. Nah, terus setelah saya dibawa ke Balikpapan, sekitar berapa minggu kemudian, saya dibawa langsung ke oriental sirkus. Tapi Ibu kenal sama orang tua Ibu? Saya tahu orang tua. Oke, orang tua Ibu di mana pada saat itu? Kan waktu saya mau dibawa itu memang dari orang tua saya. Oh, yang menyerahkan langsung orang tua? Nggak tahu, makanya perjanjian itu apa, saya nggak tahu Ya, antara si Oke. Hani sama. Jadi mama saya melukin saya berdua, nggak boleh anak yang bawa. Ya. Tapi saya berdua tuh sama Pak Hadi itu dimasukin ke mobil. Udah kayak binatang dibikin ya. Ya dimasukin ke dalam mobil sama si Hadi, lalu kami dibawa berdua ke Balikpapan itu, Oke. di Petojo. Nah terus setelah itu beberapa minggu kami dibawa ke oriental sirkus. Di situ sudah ada kakak-kakak yang lebih besar dari saya gitu. Kita disuruh nonton dulu. Ini apa gitu, kita kan nggak ngerti ini apaan gitu, orang pada jungkir balik gitu kan, kita nggak tahu. Nah begitu besok paginya kami tuh sudah mulai dilatih. Kita dibengkek gitu, kepala sama pantat gitu, kita harus dibengkek gitu loh. Apa dibengkek? Di split Oh, antara pala sama pantat, pantat nempel sama gitu. dari kecil udah dilatih? Iya. Terus split, kaki dipegangin kiri kanan udah gitu ya, ditempelin ke tembok gitu. Kita udah dilatih seperti itu, latihan dasar. Terus handstand, tangan di bawah, kaki di atas. Kita udah mulai dilatih seperti itu. Sampai akhirnya saya udah bisa main dasar, main apa yang awal-awal. Nah, barulah datang tuh adik-adik ini. Kita segenerasi memang. Baru datang Ida, baru datang Rita, ini segala macam Satu masa lah ya. Iya, Oke. generasi. Nah, setelah itu terus waktu berjalan di tahun 86 saya mencoba kabur. Oke. Mencoba kabur tapi baru kita ngelemparin tas, kan ada yang nolok kita kan di luar pagar. Baru ngelemparin tas, ketahuan. Oke. Kami ditangkap, kami di kakinya, dimasukin ke mobil Fuso, itu tempat tidur kami di dalam mobil Fuso. Di situ kami juga berganti pakaian di situ untuk wanita. Terus kami dikumpulin berdua, saya dengan teman saya Di Eva. dalam mobil dibuatin? Iya, jadi Fran nemuin. Saya sama Eva tuh dimasukin ke mobil Fuso, dipukulin sama Fran sampai berdarah-darah. Setelah itu karena pas giliran saya mau show, saya suruh ganti baju, lapin darah, saya suruh lap darah. Terus begitu saya show, Oke. Eva tuh lebih parah diperlakukan sama Fran ketika saya show. Terus setelah saya selesai show, ternyata teman-teman pada ngomong Eva berhasil kabur gitu. Jadi sejak di situ saya terpisah sama Eva. Oke. Tahun 86 itu kita terpisah. Nah, setelah itu kita mendengar ada kabar bahwa Eva meninggal gitu setelah kabur. Eva itu? Teman kita, teman satu ini senasib Oke. juga. Ada kabar bahwa Eva ini meninggal, jadi kita kehilangan jejak Eva tuh berpuluh-puluh tahun. Iya, iya. Nah, Eva baru nongol lagi kan setelah kasus kita viral ini, baru kita semingguan Eva nongol ya. Dia itu komen di TikTok kita. Ya. Akhirnya dia ini minta nomor telepon, terus kita kasih, dia bilang, Yuli ini gue Eva, lu inget nggak gitu. Oh. Kita dulu kabur bersama gitu kan. Iya, iya. Ternyata dia lebih parah mendapat perlakuan seksual dari si Fran itu. Dia dicebekin bajunya, Oh, ditelanjangi katanya, digilek-gilek gitu. separah itu. Iya.
Oke, kan teman-teman di sini kan pada saat itu dari kecil. Iya. Tentunya harusnya ada apa namanya pendidikan, sekolah dan lain-lain. Difasilitasi nggak oleh Nah, dia kan, untuk sekolah? Kita waktu diambil itu papa saya mau bilang katanya si Hadi ini minta gini, kita dianggap anak katanya, dia nggak punya anak perempuan. Oke. Terus kami akan dijadikan anak angkatnya dan akan disekolahkan ke luar negeri. Tapi ternyata setelah kita dibawa ke sirkus itu, kita ada pendidikan formal, nggak dapat, cuma calistung aja. Jadi benar-benar cari apa namanya pendidikan ya pendidikan sirkus, bukan pendidikan formal. Tapi diajarin baca nulis berhitung. Calistung aja. Diajarin baca nulis berhitung tuh diajarin sama karyawati di situ. Oh, Tapi atas nggak formal. perintahnya si Iya. Nah. Iya. Oke. Setelah kejadian ini akhirnya kan rame, semua bermunculan kan sempat di DPR ya. Kemarin datang ke DPR siapa aja? Semua. Semua datang ke DPR. Nah, di sana kan ada sesuatu hal yang sangat mengejutkan lah dari salah satu ketua apa RDPU kemarin kan yang menyatakan bahwa damaikan saja. Apa isi perasaan teman-teman? Kalau saya sih kecewa waktu itu. Karena kan mikirnya tadinya kita akan berperang di situlah karena yang pelakunya ada pada saat itu Pak Jansen. Terus kita tuh nggak dikasih kesempatan untuk bicara, untuk mengutarakan kronologi. Jadi pas di kronologi baru diceritakan sama Ci Juli ini, ternyata nggak digubris sama dia. Langsung di-cut, dia tidak peduli gitu, malah disuruh damai pada saat itu. Iya, itu sangat mengejutkan sekali kan dan Padahal tadinya, saya pengen ngomong gitu. kenapa nggak disampaikan Bu pada saat itu? Kan kita langsung nggak dikasih kesempatan, langsung suruh damai, nggak lama udah gitu. Jadi kesel di situ. Jadi ya sudah gitu aja. Iya, disuruh damai aja. Nggak ada hasil apa-apa? Dikasih waktu 7 hari waktu itu. Oke, katakan 7 hari tidak menemukan titik terang. Apa yang akan dilakukan? Kemarin kan kita dipanggil lagi ke Komisi 13. Oke, terus? Didatangkan Komisi 13. Kalau Komisi 13 saya merasa puas ya karena dia bilang memang ada pelanggarannya gitu di situ dan mereka itu ya harus bertanggung jawab. Kalau kita bicara pertanggungjawaban, apa sih yang diinginkan oleh teman-teman? Pertanggungjawaban seperti apa sih? Kalau saya pengen identitas satu, karena kan saya perlu identitas. Yang saya pakai ini kan sekarang identitas palsu. Oh, Jadi saya bikin sendiri KTP. Terus sama saya pengen tahu orang tua saya di mana gitu. Ya seadil-adilnya mereka. tapi apakah data itu masih mereka simpan kira-kira nih? Saya sempat pertanyakan itu. Waktu tahun 97 saya udah pernah menanyakan. Ya. Katanya, saya bilang saya pengen tahu orang tua. Katanya saya dikasih sama ibu-ibu waktu saya umur 2 tahun ke ibunya Pak Tony, Ibu Tuti waktu saya umur 2 tahun. Oke. Dan identitas nggak ada pada saat itu. Terus kemarin waktu ketemu Bapak Gubernur KDN itu saya tanyain lagi. Ya. Saya bilang identitas saya, oh nggak ada. CVV ini identitasnya nggak ada, udah dicari itu nggak ada, kata dia bilang. Aneh saya juga, dia bilang gitu, kata anaknya Pak Tony, Aswin. Dan CVV ini katanya diambil dari apa namanya lokalisasi katanya, dia bilang seperti itu. Bener nggak itu? Saya juga nggak tahu. Terus pas malamnya acara TV One, dia bisa mengeluarkan identitas saya. Oh, Itu iya? saya aneh. Iya. Apa yang dikeluarkan dia apa? Dia katanya surat tanggal lahir, surat lahir, katanya nama saya Vivi Sumanto. Kan saya dikasih namanya sama mereka itu. dari Oke, kecil, Vivi mereka yang Sumanto. buat-buat lah itu ya. Iya, saya juga ininya. nggak tahu kenapa kalau memang ada, kenapa nggak dikasihkan dari tahun 97 itu. Oke, nah di dalam kemarin RDP ya sempet kan dari pihak OCI menyampaikan begini katanya, saya nggak mau membuka lah, kalau saya buka nggak baik, nanti dianggap orang besar nekan orang kecil. Kira-kira gambarannya, kalau mereka diberikan kesempatan untuk membuka, apa sih yang mereka mau buka? Kayaknya itu mengambil itu yang dari Yang lokalisasi itu. lokalisasi itu, yang dia bilang kita nih semua diambil dari apa namanya? Kali jodoh. Kali jodoh katanya. Kalau itu Oke. cuma akal-akalan aja ya. Saya yakin Iya. akal-akalan aja. Katanya kita diambil semua dari kali jodoh. Udah Padahal tahu sih kan watak mereka seperti apa. padahal kan ini kan orang tuanya ada. Iya. Berarti Diambil cuma dari hanya orang tua. sebatas itu yang ingin dia ungkap, yang katanya dia Iya, punya iya. senjata begitu. Hanya itu doang. Iya. Lalu atas dasar itu pula sehingga membuat si anggota DPR yang terhormat ini memutuskan untuk mendamaikan begitu. Iya, sebenarnya damai.
Ya sementara kan kalau kita mau bandingkan ya, kita kalau mau lihat, kita ukur, kalian dari kecil di sana, kalian dididik di sana, yang ngambil juga dia, Iya. lalu perlakuannya dia ada hal-hal yang diduga kekerasan dan eksploitasi terhadap kalian. Ya tentunya yang harus dipersalahkan secara mutlak kan adalah dia. Lalu bagaimana bisa ada jalan pikiran untuk mendamaikan? Kira-kira itu dibahas nggak ketika kalian selesai dari situ? Enggak. Tidak ada. Makanya saya aneh itu langsung di-cut gitu aja, langsung suruh damai. Iya, betul. Sudah damai aja. Itu Kalau kekecewaan. kalau yang kayak gitu mah sudah biasa katanya, malahan ngomongnya kayak gitu. Bahkan dibilangnya seolah-olah rasanya. Seolah-olah, Nah ya itu, ketuanya bilang seolah-olah. oh itu jadi dibuat secara formalitas saja. Ya begitu, dianggap kita nggak ngerti apa arti eksploitasi seperti apa. Jadi seolah. Oke. Kalian kan pulang dari situ, bahas dong dengan kuasa hukum. Bahas dengan kuasa hukum, berbicara. Kira-kira dari pembahasan yang kalian lihat, kan pasti ada nih kayak insting. Wah ini arahnya seperti ini nih. Ini jangan-jangan si Franz kenal nih dengan satu atau dua oknum yang ada di sana. Ada nggak gambaran seperti itu? Ya, pikiran. Atau jangan-jangan curiga Franz ada yang backup nih? saya curiga segitu, soalnya dia pertama nanya aja udah membuat kita curiga. Kamu nih di belakang ada orang ketiga, provokator, langsung bilang begitu. Itu yang pertama. kaget tuh. Kaget. Pak provokatornya sih? Padahal nggak ada, kita sendiri kan, kita kan bingung jadi juga untuk menjawab. Itu kok pertanyaannya Iya. aneh ya. kita kan sendiri ini karena udah makin banyak korbannya, jadi kita memberanikan. Yang ngomong provokator itu siapa? itu Sarung itu. Oh, dia menyampaikan bahwa seakan-akan kalian sudah ada yang provokator. Iya, pada saat itu makanya kita kok dia udah tahu ngomong kayak gitu, kenapa gitu? Padahal kita nggak ada provokator, cuman kita ini kan karena udah lama nggak ketemu, terus ketemu lagi makin banyak, jadi kompak gitu. Ya gini ya, provokator itu apa sih gitu ya? Ini saya kasih kalian satu gambaran, mungkin nanti kalian bisa sampaikan. Semua kegiatan beramai-ramai itu pasti ada provokator. Semua kegiatan yang dilakukan bersama-sama pasti ada provokator. Pasti ada yang memulai. Oke. Provokator itu bisa positif, bisa negatif. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa salahnya kalau ada provokator? Dan nyatanya memang nggak ada. Enggak, katakan ada. Ini kan bertiga bisa ngumpul, pasti ada satu orang yang manggil dong. Ayo kita ngumpul, betul? Ada dong. Jadi teman kita sendiri. Ada dong, dan dari itu teman. positif kan. Kalian Iya. sedang memperjuangkan apa yang menjadi Iya. hak kalian Iya. kan. Nah, salahnya di mana? Ya nggak ada Ya, sama makanya bingung. Kan nggak ada salahnya. Lalu kenapa itu dijadikan satu persoalan? Ini ada provokator. Kalian nggak sampaikan itu. Kuasa hukum kalian nggak bicara itu. Kuasa hukum kita ya bicara, waktu provokator itu nggak ada, mereka sendiri gitu. Jadi nggak ada orang ketiga. Oke, saya pengen ambil satu mencoba untuk buat imajinasi di pikiran kita. Kira-kira Franz itu punya kenalan orang besar nggak sih? Kalau menurut saya Pasti. Kalau nggak ada mah kalau 97 udah selesai. Oke, siapa kira-kira? nggak tahu. Kalian kan di situ kan sering nih di Taman Safari ada dengar selentingan. Oh si Franz itu kenal si A, si B, si C, ada nggak sih? Nggak. Kalau untuk OC-nya sih ya memang dari dulu dipakai lambang Puskopau. Oh, dari situlah mungkin menyebar. Tapi kita nggak menuduh bahwa Puskopau membackingi. Tapi ada mungkin beberapa oknum pejabat yang mungkin membackingi. Ya kan mereka kan banyak uang, jadi bisa menutup semuanya dengan uang. Siapa menilainya itu? Iya. Kalau Ci Rita sendiri, setelah Ci Rita pergi, masih ada orang-orang yang di situ? Yang di orientasi Iya. Oh, ada banyak sekali. Dan saya pun kan kayak kabur ya. Iya, iya. Sebelum kabur itu kan terjadi waktu saya sekitar umur 7 tahunan, itu orang tua saya mencari. Oke. Nah mencari itu Udah ketemu Cici sama orang tua? Oh sudah. Mencari tuh saya diumpetin di Pondok Indah. Oke. Nah udah diumpetin, nggak lama kemudian setelah sirkus pindah dari satu tempat ke tempat lain, saya dikembalikan lagi ke Oranda Sirkus. Nah di situ saya baru dengar, kamu namanya Susan, gitu. Nama saya Susan. Aslinya Susan. Aslinya Susan. Oke. Jadi diganti Rita. Terus saya ingat itu namanya Cimecu. Dia bilang namanya Susan. Terus ada teman-teman yang lain bilang, yang ngomong nanti kedengeran diomelin. Oke. Udah tetap Rita. Ya udah Rita. Ya udah namanya masih kecil ya. Udah dipanggil nurut aja. Nah di situ tuh keluarga saya tuh udah sering sekali mencari.
Oke. Gitu. Dan sekarang sudah ketemu dengan keluarga, sudah ketemu. Betul. Apa tanggapan orang tua, keluarga pada saat itu setelah ketemu? Nah itu, waktu saya ketemu orang tua, tapi nggak langsung ya. Ini Ya. puluhan tahun berjalan setelah saya kabur. Jadi setelah di mana saya sudah menikah. Ya, ya. Nah, pas problema pernikahan saya itu berantakan, gimana? Ya karena saya nggak punya keluarga. Oke. Jadi dalam puluhan tahun tersebut saya belum ketemu. Saya sambil mencari, dapat isu sana sini. Akhirnya ketemu mama saya dan keluarga saya, di mana rumah tangga saya sudah hampir dah. Disitulah baru ketemu saya menyamperi mama saya. Saya cuma bilang, mama, saya tanya mama di mana terakhir saya. Oke. Itu yang paling utama. Nah, terus sudah gitu, kata mama bilang sama Pak Tommy, Oke. si Lian sebut. Nah ya dari di situ dia bilang, intinya saya nggak banyak tanya karena ngelihat usia nama, tapi ada selentingan-selentingan yang mama bilang, mama kan dulu kan merasa mereka orang kaya, Oke. mereka kan bilangnya mau disekolahin. Ya. Nah ya udah mama pasti, namanya mama susah katanya gitu, ya Oke, udah oke. ya dikasih. Tapi ada cerita nggak bahwa bagaimana proses ketika cerita dari mama itu bisa langsung diberikan kepada jatuh ke tangannya Pak Tony? Ya, mama dapat duit karena mama dapat uang, dikasih uang. Entah itu bagaimana ceritanya, pokoknya mama dalam keadaan susah, mama dikasih uang, Oke. susah bakal disekolahin. Ya mama nggak sanggup sekolahin itu. Itu kata-katanya sih. Jadi intinya Itu dari, diiming-imingkan uang, ya. akhirnya diterima, Diminkan disekolahkan. disekolahkan. Oke, akhirnya dilepas dan masuklah ke OCI. Iya. Nah kalau Bu Vivi sendiri kan ibu berhasil kabur. Iya. Oke. Setelah ibu berhasil kabur, ada nggak upaya ibu di luar? Aduh kasihan nih teman-teman gue yang ada di sana. Kan Harusnya gue bawalah orang untuk gimana caranya menjemput mereka satu persatu. kan senior saya udah pada nggak ada semua, jadi saya yang paling senior. Oke. Udah pada kabur. Ada yang memang yang di bawah saya umur 15 tahun itu. Tapi saya bilang sama Komnas sama waktu itu Oke. bahwa saya kabur itu masih ada anak-anak yang di bawah umur 15 tahun pada saat itu. Ternyata pas diinvestigasi ke Taman Safari, anak-anak itu udah nggak ada, Lah kok dipindahkan. Karena mau ada investigasi, jadi mereka nggak mau ketahuan kalau di situ ada anak-anak. bisa bocor? Ya saya nggak tahu. Saya nggak tahu, baru tahu setelah ketemu lagi, setelah mereka udah besar, saya baru ketemu lagi sama mereka. Oke. Kalau dia cerita pada saat tahun 97 itu, waktu saya melaporkan itu, sebelum dari Komnas datang, itu jam 1 malam anak-anak itu diangkut pakai truk katanya, dipindah-pindah. Karena besoknya mau ada orang Komnas yang mau datang. Berarti ada yang bocorin. Iya, Kalau nggak ada yang bocorin nggak mungkin ada Iya. yang tahu ya, makanya gitu ya. seperti itu. Ada ini nggak sih kalian kayak misalnya rasa pokoknya gua harus menjarain si Franz gitu. Dia harus dapatkan hukuman yang setimpal. Ada nggak sih di dalam hati kalian itu seperti Saya itu? pengennya seperti itu. Cuman kemarin kan dari ada Bapak KDM datang. Iya. Saya menanyakan, saya bilang, Pak Franz, gimana kan Pak Deddy Mas suruhnya ke keluargaan kita. Dan mereka Siapa? berniat, Pak Kang Deddy itu, Oh. gubernur. KDM juga mintanya ke keluarga. Iya, karena dia bukannya minta ke keluarga gimana ya, itu karena Taman Safari udah bilang mereka akan bertanggung jawab. Mereka sendiri yang ngomong. Apa pertanggungjawabannya? Mereka Hukum, akan- pertanggungjawaban uang. Kalau uang gue juga punya. Dia bilang dia pokoknya akan bertanggung jawab dan berniat baik lah gitu, akan menyelesaikan, dia bilang seperti itu. Caranya menyelesaikan. Terus dia Bayar bilang uang. Pak Franz itu sudah sakit, udah nggak bisa apa-apa. Terus saya juga sebenarnya pengen dia itu mereka di penjara, tapi saya juga punya hati nurani. Saya bilang gitu, saya punya hati nurani. Tapi kalau ingat dulu dia menyiksa saya tuh kenapa dia nggak punya hati nurani? Saya bilang gitu. Jadi kita ini nanti nggak tahu mau akan dipertemukan dengan pintaan saya. Jadi kita pengen mereka minta maaf aja gitu. Hanya minta maaf. Minta maaf. Ya terlahir kembalikan. Saya itu belum. Akte lahir kembalikan, saya pengen tahu orang tua dan mereka nggak usah bikin Misalkan di radionya iya, sih kalau saya nggak usah bikin opini gini. Ini sih ini salah, ini sih ini salah. Minta maaf kalau mereka itu bersalah. Dan rendah hati. Iya. Hati nurani lah gitu, punya hati nurani. Tapi KDM yang menyarankan untuk kekeluargaan. Ya tapi kan KDM juga kaget pas tahu cerita, kita cerita semuanya. Nggak, tapi dia mengarahkan untuk kekeluargaan gitu. Udahlah gitu, maksudnya nggak usah sampai kemana-mana gitu. Bukan nggak kemana-mana, jadi yang ini nggak mau disalah, dia nggak merasa ngelah,
ngelak terus, menyalahkan kita terus kan akhirnya. Tapi kata Pak Deddy apa namanya tuh, Ya pokoknya ini intinya Taman Safari ini kan nomor 1 di Indonesia penyumbang ini kan gitu. Jadi gak usah ribut-ribut lah. Iya, PAD buat Jawa Barat ya, betul. Gitu. Ya kalau kayak gitu kan sebenarnya sekarang KDM kan gubernur ya. Ya. Dia bisa lo keluarin akte kelahiran kalian, asal datanya ada, dia bisa keluarin identitas kalian. Namanya dia gubernur, dia tinggal atensi, telepon kepala dinas Iya. apa namanya, kependudukan, catatan sipil, dia telepon, jadi itu barang. ya itu akan di dan akan mau tes DNA juga. Oke. Jadi besok-besok kalau udah kayak gini, ini catat ya. Gue besok-besok kalau ada orang yang melakukan pengadilan, nggak apa-apa, damai aja. Damai, mediasi aja. Kalau udah sampai terjadi eksploitasi terhadap anak, gitu ya. Berarti kan dari cerita Oci ini, kita mengambil kesimpulan kan itu. Jadi besok-besok kalau terjadi eksploitasi terhadap anak, kekerasan terhadap anak, udah nggak apa-apa, damai aja. Kan begitu kan? Iya. Konteksnya gimana menurut Enggak, cerita? kalau pribadi saya enggak. Saya jujur saya dendam. Berarti tetap akan memperjuangkan. Saya berusaha untuk akan memperjuangkan, intinya saya nggak ikhlas, nggak rela kalau mereka keluarga begitu aja. Tapi bapak-bapak yang terhormat itu kan selalu mengarahkan untuk udahlah ke Intinya yang keluarga. terbaik aja saya maunya mereka harus dikasih pelajaran. Oh, iya. Nggak mungkin ke keluarga begitu aja gitu loh. Harus Saya yakin Pak bertanggung jawab KDM mengerti kok baik maksudnya. untuk Walaupun saat itu saya ya, nggak hadir ya. untuk mengganti bagaimana apa yang dialami oleh teman-teman kan sejak kecil, tentu itu ada bentuk pertanggungjawaban kan. Enak betul kan udah ngelakuin sesuatu hal, gue juga mau kalau kayak gitu, ya kan? Kita kan dari kecil juga kerja bertahun-tahun nggak digaji sama dia. Dibayar nggak sih? Nah itu pertanyaan. Enggak, sama sekali enggak. Kalau dikasih makan iya. Oke, dikasih perjanjiannya makan. seperti apa? Nggak Misalnya ada perjanjian, kita nggak ada perjanjian. murni eksploitasi dong. Nggak ada berarti. perjanjian sama sekali karena kita kan nggak ngerti itu. Pokoknya kita kerja, latihan kerja. Sebenarnya hanya dari foto itu saja, dari foto, dari dokumentasi, itu sudah layak untuk diganti. Karena dengan semua dokumentasi yang ada, dia sebagai ownernya, Oci ini sudah pernah dinyatakan pilot belum? Dinyatakan misalnya bangkrut gitu, lalu pilot ke pengadilan, ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau nggak ada, apapun ceritanya, dia harus memberikan pembayaran itu. Kalau dia tidak mampu membuktikan kalau mereka sudah melakukan pembayaran terhadap itu, terhadap kerja dari teman-teman. Jadi sebenarnya itu bisa diperjuangkan kalau memang mau diperjuangkan. Tapi masalahnya kemarin kan katanya penyiksaan itu sulit katanya. Sulit membuktikan. Jadi yang kena itu dari eksploitasi kena. Ya, eksploitasi pasti bisa kena. Masalah penyiksaan itu kan nanti tunggu pengembangan. Itu bukan tugas teman-teman untuk membuktikan itu. Kita ini punya penyidik. Ada scientific investigation yang tidak bisa yang sangat sulit dicari tahu pun bisa dicari tahu asal memang penyidik ini mau begitu. Sekalipun katanya ini sudah lama dan lain-lain, logikanya aja. Kalau satu orang yang ngomong bahwasannya saya disiksa, bisa jadi dia bohong. Kalau ini begitu banyak orang yang ngomong kami disiksa, kita mau bilang apa? Tapi saya waktu itu surat dari Mabes Polri itu udah di SP3. Ada suratnya? Suratnya mana ya? Ada nggak? Coba. Jadi saya itu waktu 2000 kan tahun 97 saya nyaborkan. Terus saya tahun 2002 ke sana lagi menanyakan suruh nunggu. Dan 2024 kemarin saya ke sana mau buka kasus ini lagi, ternyata kasusnya sudah diberhentikan. Kok bisa SP3? Ini saya juga nggak tahu, padahal saya nggak nerima surat itu, cuma adanya di Komnas HAM. Komnas HAM yang mengeluarkan. Ini ya, kalau nggak salah ini. Yang ini nih suratnya. Dari itu. Antara dua. Atas dibukanya kembali kasus Oci dan Yang ini ada kayaknya. Oh, Ini ya kan 2003. oke. Jadi sudah diberhentikan. Udah diberhentikan ya? Iya, karena tidak terbukti katanya. Dan saya itu sudah diiklankan waktu itu di surat kabar untuk mencari orang tua. Saya bingung surat kabar apa yang mereka iklankan. Iya. Ya, masalah penyidikan itu diberhentikan apa dilanjutkan itu kan tergantung pihak penyidik. Penyidik itu mau nggak sungguh-sungguh untuk mencari tahu bahwa terjadi sebuah tindak pidana apa tidak di situ. Kalau penyidik mau berhentikan kasus itu detik ini juga ya bisa, itu wewenangnya mereka. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa diberhentikan? Kan itu kan Iya. sebenarnya persoalan. Bisa jadi
sama seperti yang tadi kita sampaikan, jangan-jangan si Franz ini punya orang Iya. gitu. Oke, langkah selanjutnya apa sih yang mau dilakukan oleh teman-teman? Ya, untuk tanggal 7 ya, Bapak Gubernur itu akan menjadi ini ya, penengah buat kita. Jadi Oke. kita dipanggil ke Bandung untuk dipertemukan kembali dengan si Aswin, itu anaknya Tony ya. Betul, dengan inilah pihak Tanjung Paris. Oke. Pertemuan itu dalam rangka untuk perdamaian. Ya, tapi kita Kira-kira sama-sama tidak boleh membawa kuasa hukum. Ini siapa yang suruh nggak boleh bawa kuasa hukum? Kang Deddy, Pak Gubernur. Keren ya. Yang ngomong Kang Deddy langsung. Iya, Kan biasanya kalau Pak Deddy itu kan kayak yang gimana sih kalau menyelesaikan itu kan seperti kayak orang tua ya. Jadi ingin menyelesaikan gitu. Jadi gimana gua harus nyampein ya? Nggak bisa gini loh. Ketika kalian, kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalian tuh nggak bisa ngambil keputusan sendiri dalam keadaan ini karena terkait dengan orang banyak. Kalian tuh harus didampingi dengan kuasa hukum. Suruh kuasa hukum kalian hadir. Jadi kita itu nanti suruh mau ngobrol sama pemiliknya itu maunya seperti apa. Jadi seperti Tadi itu. saya catat, saya garis bawahi apa yang tadi Ibu Vivi sampaikan di awal kepada saya. Ibu bilang begini, saya itu ngelihat dia aja takut, betul ya? Iya. Bagaimana orang yang sudah secara psikologi takut melihat sesuatu hal disuruh dipertemukan tanpa didampingi oleh kuasa hukum? Coba kasih gua gambaran. Nih KDM harus dikasih tahu kayaknya. Dia nggak tahu kali. Ibu udah pernah belum kasih tahu ke KDM bahwasanya psikologi ibu kalau ketemu sama Franz tuh gitu? Belum, saya kemarin belum. Ibu kasih tahu, mungkin dia mengerti. Tapi kalau udah disampaikan nggak mengerti ya, gua nggak Belum, saya belum harus pikir ngomong sih. kemarin, saya belum mau. memang fisik rasa trauma kita itu dari kecil memang udah ketakutan terus sama mereka. Jangankan melihat wajah, dengar sendal mereka jalan aja kita udah takut. Jadi kalau saran saya Bu, bawa kuasa hukum, ajak kuasa hukum Tapi kalian. ke sana. memang nanti dibawa juga. Harus dibawa, jangan dengarkan yang istilahnya KDM sebagai orang tua, kita juga nggak paham. Kita nggak paham, yang tahu cuma KDM, Tuhan dan Franz seperti apa. Ini saran ya, saran saya ya. Saya nggak menilai, saya anggap apa yang dilakukan oleh KDM terhadap teman-teman, dia berusaha untuk menengahi kalian, itu adalah langkah yang baik, langkah yang positif. Kita anggap begitu. Tapi kita nggak kenal beliau secara pribadi. Ibu dan teman-teman tidak kenal secara pribadi. Apa yang akan terjadi setelah itu nggak ada yang tahu. Sebaiknya bawa kuasa hukum untuk memperjuangkan apa yang kalian inginkan. Kalau seandainya kalian di sana lalu kalian begitu menganggap KDM orang tua, ya udah damai-damai, ya udah terima. Ibu terima nggak? Kalau hanya begitu aja. Uji pribadi. Karena kan kita belum tahu apa yang terjadi ke depan. Iya, betul. Setuju. Gimana kira-kira Ibu setuju nggak? Ya kalau saya sih maunya mereka minta maaf dulu atas perbuatannya. Jadi jangan nggak mengakui gitu. Kalau cuma hanya sebatas minta maaf, apa yang sudah dilakukan Harus bertanggung jawab. harus bertanggung jawab kan? Iya, tetap harus bertanggung jawab. Ya, tahu dah. Aneh ya, bisa gitu ya. Keren juga itu. Jadi terakhir ketemu KDM kapan? Kemarin, baru cuma sekali kemarin Baru kemarin. Kemarin di Balai Di Kota Balai Depok. Kota Depok. Balai Kota Depok. Oh, pas kebetulan dia di Depok kan habis apa yang soal itu ya apa? Ormas-ormas itu kan yang datang ke Polres kan ya. Sudah rame juga kan itu di TikTok juga tuh dia yang dia bicara. Masuk di YouTube-nya dia lah. Enggak, saya nggak tahu. Kali aja kan masuk di YouTube-nya KDM. Iya. Oke. Kuasa hukum ngasih ini nggak ke teman-teman bahwasanya oke, kita akan melakukan langkah pertama ini, langkah kedua ini, langkah ketiga ini, ada nggak? Iya, untuk itu ada. Apa kira-kira Bu? Boleh saya tahu gambarannya? Ya, misalkan gini, nanti dalam pertemuan itu Ya. apa yang akan kita pinta dengan pihak TSI itu kan? Ya. Udah ada gambaran dari pengacara. Misalkan kita berapa tahun gitu di sana. Terus dengan nominal berapa kita dihitungnya gitu. Kita kan sama sekali nggak pernah dapat gaji kan. Oke. Nah, hitungannya dengan apa? Dengan hitungan UMR sekarang dikalikan sekian itu nanti
akan di iniin. Oh, patokannya UMR hari ini. Iya Oke. gitu. Ya, Dari lawyer kita sih itu. Ya, ya, ya. Ya memang harusnya begitu ya. Iya. Ya, memang harusnya begitu. Jadi memang ya dari hitung dari UMR sekarang berapa tahun Ibu kerja di sana, jangan ngikutin hitungan yang dulu. Iya. Harga dolar kan berbeda kan, kebutuhan juga belum tahu kan. Oke, saya dapat info katanya ada yang sampai dikasih makan, mohon maaf, kotoran Gajah. Siapa? Iya, itu betet. Itu gimana ceritanya? Nyolong empal, daging empal. Punyanya bos. Ketahuan, jadi dia dipegangin tangannya, terus dijajalin kotoran gajah. Dipaksa. Di Cekokin. Itu pegangin yang itu yang jahat itu istrinya Pak Frans. apa gangguan Nggak tahu sih. kejiwaan? Saya Apa? aja nyolong, bukan nyolong, yang namanya anak kecil pengen nyobain pisang aja nggak boleh, itu pisangnya binatang. Binatang kan makan pisang. Saya nyobain satu itu belum telan, ketahuan saya dijejelin 5 sisi, harus habis. Jadi lebih berharga binatang. Iya. Roti ngambil nyuil sedikit dijejelin 10 bal, harus habis. Saya tuh kalau nggak habis ditambahin lagi 10 bal. Mau nggak mau kan harus habis itu. Sampai sekarang trauma sama pisang. Sama roti juga jadi nggak suka. Kalau ibu-ibu yang di sini pernah apa ngalamin gitu dipaksa makan apa pernah? Ya sama kalau kita nyuri-nyuri maksudnya ngambil nyicip-nyicip roti ya sama. Tetap tai gajah juga. Enggak, Apa, beda-beda itu gitu. kayak Vivi disuruh makan roti berbal-bal gitu. Ya, Kalau- kalau kalau- ya saya sama ngalamin nyuri roti gajah, di ngaduin sama namanya Murni itu yang bersaksi itu Heeh. di podcast kayak di Gobusir itu, wah pintar sekali itu ngomongnya. Bukan di Densu ya. Nah itu luar biasa itu, sama namanya Gira. Apapun yang dia ngomong itu terlaluan. Oke. Penjilat semua itu. Itu sering sekali itu saya kena sanksi dari mereka, disabetin gara-gara nyuri. Kalau Murni gara-gara nyuri roti gajah, Iya. ya saya sambil handstand pun dipukulin, sabetin sama istrinya. Hansen. Itu Murni itu siapa? Karyawan. Karyawan juga. Awal gajah lah. Dia bersuara juga atau Iya. apa? Iya, dia bilang Kemarin. itu anak-anak nggak ada yang dipukul, Oh, iya. dia tuh bohong, pokoknya itu cerita bohong. Apa aja kebohongan dia? Dia sempat ngambil di podcast siapa? Ya, Densu. Densu ya. Nah, apa katanya? Ya itu, nggak ada lah eksploitasi seperti itu. Membantah semua itu. Iya betul, tapi dia bisa bilang setrumnya kok ada di kamar dia, gitu. Dia yang selama ini nyetrum Enggak. dia. Dia kan bukan maksudnya tuh intinya dia kan pawang gajah, dia yang disebut dia juga nggak pernah nyiksa gajah dan lain sebagainya, justru dia malah suka nyiksa. Nah setrumnya aja kan awal mula Pak Tony itu kan mengatakan tidak ada setrum yang sebenarnya. Ya tadi kan memang ada setrum, gitu loh yang namanya Tony bilang kan. Nah, nyatanya Murni itu mengiyakan memang setrum itu hanya katanya dia yang melakukan dan itu selalu ada di kamar apa rumah ya dia ngomong seperti itu. Apa aja sih yang selain di setrum, dijejelin, disabet, terus apa lagi? Enggak. Kalau mohon maaf pelecehan seksual dilakukan nggak sih? Ya itu bukan sama Eva, temennya Diapain? seumuran Ya, satu. dilecehkan, dipegang-pegang. Waktu kabur itu kami kan ketangkap lagi. Kami dipukuli kan? Ya, ya. Ya, terus saya pun disuruh ganti baju saat mau show di depan mata dia, suruh ganti pakaian dengan berdarah-berdarah tuh, disuruh lap darahnya, terus suruh ganti baju, suruh tampil show. Tapi si Eva itu kan masih sama dia berdua kan, nah di situ baju disobek gitu, dilecehkan. Sampai melakukan istilahnya mohon maaf di atau apa ada? Nggak ada ya. Di lepek-lepek. Cuman dipegang-pegang aja katanya. Sadis ya, bisa begitu ya ada orang ya. Yang kakinya patah siapa? Tidak itu. Itu lumpuh paling baru dia jatuh dari ketinggian kurang lebih 15 meter, 15 ke 30 15. Jatuh gara-gara main terapis. Terapis kan main terapisnya ngayun ke lempak. terapis itu gimana sih? Terapis yang tersel di udara. Ada contoh nggak sih? Kalau yang terapis sini ada. Coba. Gimana ya? Terapis itu setahu gua kan pijit, terapis. itu terapi. Oh, itu terapis. Ada ya? Terus ada. Bergelantungan lah dia kayak. Beda lagi. Hah? Ya, gelantungan tapi modelnya lempar-lempar ya. Ini nih terapis. Mana? Kelihatan Tapi enggak itu kurang ini. kurang jelas fotonya. Nih Nah, seperti ini. itu. Coba deh.
Ini apa dia? Dia Ini ngayal-ngayal, ini kan fullnya tingginya tiang sirkus itu kan tinggi, mentok sih travisnya. oh. Jadi kalau ke paling atas lempar. Terus Nih. picture, ada Yang gini picture nih, yang bisa mantap. lihat tuh. Tuh. Ya kan? Jadi iya kayak yang di bule-bule itu loh, dia dari satu dia Ada ngegantung picture kan. gitu, Nah, lengkap baru nanti picture. disambut sama Iya. Catcher. oh. Dia jatuh. 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 Terus gimana hasilnya bagaimana? Iya, lumpuh sampai sekarang. Nah, setelah lumpuh kan memang kita paham bahwa sirkus itu ada resiko. Nah, setelah lumpuh apa yang dilakukan oleh Itu dia kan memang waktu jatuhnya itu nggak lama memang dapat perawatan, Oke. dapat pengobatan itu terapi itu dapat. Cuman yang Ida sesali itu pas dia mengundurkan diri Oke. ulang itu dia tidak dapat kompensasi sperma. Sama sekali nggak dikasih kompensasi. dikasih. Selama ini dia dapat Padahal- gaji nggak? Waktu di Taman Safari dia kerja sebagai karyawan digaji. Iya, iya. Katanya 300.000. Terus sebelum dia jatuh lumpuh itu dia menjadi pemain sirkus itu tidak pernah digaji. Dia tidak pernah digaji. Nah itu yang Ida minta itu setelah dia pulang mengundurkan diri, dia itu tidak dapat kompensasi seperak pun, sedangkan dia itu Sebetulnya Ida nggak mengundurkan diri, tapi justru disuruh tanda tangan surat Iya. pengunduran diri. suruh pengunduran diri. Itu pun karena dia sudah tidak mampu kali. Iya, karena sudah nggak Jadi kan sebelum terjadinya kecelakaan juga, saya, Ida, itu semua keluarganya mencari. Numpetin kita. Oh, nggak boleh ketemu. Nggak boleh ketemu, tapi setelah udah lumpuh baru ditawarin. Mau pulang nggak? Nah, itu kan berarti kan tahu keluarga kita di mana. Itu apakah itu yang disebut kali jodoh? Masih ada tempat pulang? Oke, sekarang Bu Idanya sendiri ada di mana? Ada di rumah. Ada di rumah. Dia lumpuh sekarang. Iya lumpuh. Nggak bisa jalan. Gak bisa. Dia udah mati rasa kakinya, dia udah separuh badan. Dari pinggang pulang. Bisa gitu ya, orang nggak apa namanya istilahnya udah nggak bermanfaat terus. Kembali. Bukan dikembalikan, bolehlah pulang. Boleh gitu. pulang, ya itu namanya kembalikan. Oke. Terus Ibu sendiri nggak pernah ngalamin istilahnya sampai disuruh mengundurkan diri gitu nggak? Enggak, kan kabur semua kita. Jadi emang benar-benar kabur. mundi kabur semua. Betul. Oh, hanya ada satu, itu yang namanya Lisa. Yang harusnya hadir. Iya, Lisa itu Nah. kan tadinya hadir Lisa ya. Sakit tadi. Aduh, sakit. sakit, Iya, sakit. iya. Nah, itu kan baik-baik. Nggak dikasih akta lahirnya. Sampai sekarang udah punya. Saya aja udah ketemu keluarga nggak punya. Akta lahir asli. Oh, oke. Artinya setiap kalian dilakukan kekerasan, kayak tadi contoh mohon maaf Bu Vivi sempat katanya di setrum, mohon maaf kemarinnya sampai, tapi nggak bisa ngelawan itu. Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Kalau sampai terjadi perlawanan, apa sih yang akan mereka lakukan? Tahu deh. Saya soalnya dikunci di kamar itu. Pernah ada korban jiwa nggak sih di situ? Istilahnya ada yang meninggal. Ada jatuh. Siapa? Joni, anak anak kecil. lagi latihan. Lagi latihan jatuh. Generasi kelima ya. Jatuh meninggal dunia. Iya kan berarti. Tinggal lama katanya meninggal keluar busa mulutnya. Oke, setelah meninggal dunia Terus dikembalikan. nggak tahu dia meninggal, nggak tahu dikuburnya di mana. Dua-duanya itu nggak tahu dikubur di mana. Jadi nggak ada yang tahu. Habis ya, jadi emang bisa begitu ya. Oke, apa kira-kira harapan selain minta maaf Bu? Tadi kan kalau Bu Vivi bilang, ya udahlah minta maaf lah, kan gitu kan? Harapan yang pengen secara konkret spesifik yang ingin apa namanya, yang akan terjadi ke depannya. Kalau saya pribadi gini ya, memang kan mereka Taman Safarinya kan udah berkembang ya Ya. di mana-mana. Kalau saya bilang saya mau mereka dihukum, Ya. tapi Taman Safari itu diambil asetnya oleh negara atau bagaimana Oke. ya? Karena mereka harus menggaji 2.000 berapa 5.000 karyawan katanya. Nah, jadi hak-hak kita mereka selesaikan dulu Oke. seperti itu. Jadi ibu pengennya adalah mereka Tetap menyerahkan Taman Safari kepada negara, Ya. tapi selesaikan hak-hak dulu teman-teman. Oke, kalau Bu Vivi, Saya pengen mereka bertanggung jawab aja. apa bentuk tanggung jawab yang cocok? Sebenarnya saya pengennya mereka di penjara ya, Pengennya di penjara. kalau bisa. Oke, harus bisa Bu, harus dilakukan, harus diperjuangkan. Kalau kita nggak berjuang kan nggak Karena tahu. kan perlakuannya itu kalau menurut saya tidak manusiawi.
karena saya dari kecil mengalami penyiksaan, terus saya ngelihat senior saya juga disiksa, jadi saya tuh udah trauma. Sampai sekarang pun saya masih trauma. Ya. Kalau Cilita, Ya sama lah sama Bu Yuri juga. Saya memang benar dari hati yang paling dalam, masih punya hati nurani. Hati nurani itu seperti ini. Diambil negara saja. Karena kasihan masih ada beberapa ribu karyawan di sana. Ya. Intinya mereka diadili atau dimiskinkan seadil-adilnya sesuai undang-undang yang berlaku masih ada di Indonesia, saya percaya. kalau di kita berandai-andai, kalian sudah berbicara di publik, kalian sudah melakukan semuanya lah, tidak terjadi apapun, tidak merubah keadaan apapun, kalian tidak mendapatkan hak kalian, apa yang akan kalian lakukan? Terus berjuang sampai kita dapat. Iya. Saya yakin segala sesuatunya apapun yang sudah kami perjuangkan nggak mungkin sia-sia. Misalnya upaya hukum sudah dilakukan, semua saluran hukum sudah tertutup, Tapi saya yakin yang sekarang Iya. banyak yang bantuin. gitu ya? Ya, yakin saya. Abdi yakin ya? Ya. Oke. Jadi masih ada Bu teman-teman ex sirkus yang belum speak up? Banyak, banyak. Banyak. Misalkan adanya puluhan ya, tapi yang terkumpul baru 23 apa berapa gitu. Nanti yang pertemuan dengan KDM itu 23 ini ikut semua? Enggak. Cuman Karena yang berani speak up yang aja. berani speak up aja. Dari 23 itu paling berapa orang yang berani speak up? Kalau menurut saya sih harus semua. Kalau Tapi kan Cuman jauh-jauh ada di Dompu, Iya. di mana? Dompu, NTT, Oh, NTT, NTT. kalau ada. TP. Atau setidaknya mereka diwakili atau mereka misalnya dihadirkan, didengarkan aspirasi, mengirimkan surat pernyataan bahwa mereka ikut di dalam Iya memang udah ngikut seperti itu. Tapi mereka nggak bisa tampil untuk datang. Oke. Gitu. Ya. Ya biar serius kan, biar nggak biar nggak ngambang lagi. Gitu. Oke. Kira-kira kita mulai dari cerita, apa yang kira-kira Ci mau disampaikan ke teman-teman yang belum speak up? Untuk junior saya ya terutama adik-adik yang masih di bawah saya atau di dalam Taman Safari Indonesia, itu mungkin sekarang mereka sudah besar, tapi kini sudah saatnya biarlah dukung juga kami generasi 3 ini memperjuangkan mereka. Mungkin di dalam sana masih ada terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Mari silakan speak up sekarang dan inilah saatnya. Kalau Bu Vivi Kalau saya sih udah ngomong, mereka tidak berani di speak up. harus berani. Karena mereka itu yang anak-anak sekarang ya. Kalau menurut saya mereka udah bukan zamannya kayak saya. Kalau mereka itu tahun 97 itu hidupnya udah mulai berubah. Oke. Jadi mereka dapat pendidikan, dapat gaji, sistem karyawan di kontrak. Jadinya mereka sudah merasa nyaman gitu. Oke. Kalau Ibu? Yang sama seperti Vivi, soalnya yang sekarang tuh udah lebih baik kehidupannya karena perjuangan kita di 97 itu. Oh, di Taman Safari itu. Iya. Iya. Oh, di Taman Safari masih ada sirkus di dalamnya, nggak ada ya? Ada tapi karyawan-karyawan banyak yang Namanya sudah beda. zamanya sudah tidak. Nanti suatu saat saya butuh untuk teman-teman yang dulu yang sirkus, saya butuh untuk dikumpulkan. Kita coba buat satu event kali aja masih bisa Bu, sirkus kecil-kecil kan. Kita buat untuk menghibur masyarakat. Itu Pak Anton. Kalau Pak Anton kita ya? Jago banget. dia masih Oh jago ya? masih jago ide. Oh ya? Jago banget. Oh oke. Nanti kita kumpul, kita buat, ya kan? Kalau saya udah nggak mau, Udah nggak mau, udah trauma. cukup saya 96 aja itu. Ini maksudnya ngomongnya beneran? Ya. Sirkus beneran gitu? Iya nanti kita masih bisa, udah nggak sanggup. Nenek. Jangan. Ya kalau butuh bantuan apa-apa, insya Allah kita akan bantu, saya bisa bantu, ya kan. Nanti kalau memang apa yang kira-kira ada kendala, boleh konsultasi ke kita. Kurang lebih itu aja. Terima kasih Cirita, Bu Vivi, dan Bu Yuli udah mampir ke press conference.